Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Baik yang masih belajar di rumah maupun yang belajar di sekolah, tetap semangat dan tetap rajin, selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih mempelajari tema 2 ya, tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang kelima. Yaitu dalam pembelajaran yang kelima ini 3 materi yang kita bahas. Yang pertama, melaporkan hasil wawancara secara lisan, tugas anggota keluarga, dan membuat garis bilangan dari soal cerita. Ayo kita pelajari sama-sama. Yang pertama, bahasa Indonesia. Melaporkan hasil wawancara secara lisan. Nah, apakah anak-anak sudah pernah melakukan wawancara terhadap seseorang? Mungkin ada yang sudah pernah ya, wawancara sederhana kepada papa dan mama. Nah, tentang pekerjaannya ataupun tugasnya sehari-hari. Nah, laporan dapat disampaikan secara tertulis dan lisan. Laporan secara tertulis berbentuk uraian dengan lebih lengkap dan terperinci. Laporan tertulis menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sistematis dalam laporan terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Nah, dalam menyampaikan laporan secara lisan, hendaknya siswa menggunakan bahasa yang baik, benar sesuai dengan konteks atau situasi, sederhana dan mudah dipahami. Bagaimana cara menyampaikan laporan secara lisan yang sesuai dengan konteks? Yuk kita lihat. Yang pertama ini, memahami isi laporan secara utuh, lengkap dan terperinci sebelum disampaikan. Yang kedua, menyampaikan laporan secara runtut dan kronologis mulai awal sampai akhir. Yang ketiga, menjelaskan isi laporan berkaitan secara terperinci dan jelas. Keempat, menggunakan bahasa dan komunikatif efektif dan lugas. Yang kelima, menggunakan lafal atau artikulasi yang jelas serta intonasi yang tepat. Nah, di sini yang secara ini ya, secara lisan maupun secara tertulis. Nah, mungkin kalau secara lisan kita bisa ya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, anak-anak gunakan bahasa yang sederhana. Lalu hasil dari wawancara tersebut ditulis. Nah, kalau menggunakan laporan secara tertulis ini lebih ribet ya anak-anak. Anak-anak harus menguasai kosakata lebih baik. Terutama bagi yang membacanya belum lancar, pasti mengalami kesulitan yang lebih rumit lagi dari yang sudah lancar membaca dan sudah sangat memahami kalimat. Nah, maka dari sini Bu Guru tegaskan lagi, anak-anak harus lebih sering membaca buku, lalu memahami kalimat per kalimat supaya anak-anak lebih paham apa isi dari setiap bacaan tersebut. Ya, intinya di sini yaitu rajin membaca buku tentang sains, tentang matematika ataupun tentang dongeng-dongeng. Banyak sekali buku yang anak-anak bisa baca. Oke. Berikutnya, pelajaran PPKN dengan materinya tugas anggota keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok sosial terkecil. Dalam keluarga terbagi beberapa tugas yang diemban oleh anggota keluarga sendiri. Nah, di sini ya tugas anggota keluarga, terutama ayah. Ayah ini
Yang pertama, bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Lalu, yang kedua, melindungi seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, mencari nafkah untuk keluarga. Yang keempat, mendidik dan memberi nasihat kepada anak-anak. Lalu yang kedua ini ibu ya. Ibu itu tugasnya apa? Mengurus keperluan rumah tangga. Yang kedua, mendampingi ayah dalam mengurus anak-anak. Yang ketiga, mengatur gizi makanan keluarga sehari-hari. Lalu sekarang tugasmu sebagai anak. Patuh dan taat terhadap perintah orang tua. Dua, membantu pekerjaan orang tua. Yang ketiga, belajar agar tercapai cita-cita. Nah ini ya, setiap anggota keluarga pasti memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, kamu bisa perhatikan dalam keluargamu, terutama keluarga inti ya. Keluarga inti itu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu keluarga inti. Kamu perhatikan dalam keluargamu, tugas ayah itu apa sih setiap hari, lalu tugas ibu. Tugas kamu sebagai anak, lalu tugas abang dan tugas adik itu apa. Nah, pasti kamu lebih tahu apa tugas masing-masing anggota keluarga. Oke. Nah, sekarang pelajaran matematika membuat garis bilangan dari soal cerita. Kita lihat di sini ya. Nah, Siti mempunyai sehelai daun mangga dengan panjang 4 cm. Siti mengambil sehelai daun mangga lagi dengan panjang 4 cm. Berapa jumlah daun mangga milik Siti? Nah, kita lihat di sini garis bilangan dari soal cerita tersebut. Nah, bilangan cacah ini dimulai dari angka 0 sampai seterusnya. Nah, di sini sampai angka 12 saja ya. Lihat anak-anak panahnya. Nah, kita hitung dulu dari angka 0. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, daun mangga yang dimiliki Siti tadi berapa? 4 cm. Lalu kita hitung. Nah, ini ya, 4 cm di sini. Lalu kita hitung lagi dari angka 4 ini. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya. Nah, lalu dia mengambil lagi, Siti mengambil sehelai daun mangga 4 cm lagi. Nah, jadi di sini ya, anak-anak lihat. 1, 2, 3, 4. Jadi, 4 tambah 4 berapa anak-anak? 4 tambah 4, 8. Nah, seperti itu ya caranya anak-anak. Yuk kita ulangi lagi agar lebih jelas. Nah, di sini Siti mempunyai sehelai daun mangga dengan panjang 4 cm. Lalu Siti mengambil sehelai daun mangga lagi dengan panjang 4 cm. Ditanya berapa jumlah daun mangga milik Siti. Nah, kita hitung ya, ini bilangan cacah ini dari angka 0 sampai angka 12. Di sini ya, di garis bilangannya ini. Sebenarnya angka 0, bilangan cacah itu dari angka 0 dan seterusnya. Tapi di sini hanya guru 12 saja. Guru beri 12 saja. Oke, kita hitung ya, panjang daun mangga yang pertama Siti ambil. Kita hitung dari angka 0. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kan ada di sini. Ya, pas di angka 4. Lalu kita hitung lagi karena Siti tadi mengambil daun mangga 1 helai sepanjang 4 cm lagi. Yuk, kita hitung dari angka 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 ya di sini. Oke, anak-anak. Nah, oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.